Oke, pada video kali ini saya akan bahas materi tentang bukan materi ya, tapi pembahasan soal yaitu penilaian akhir semester 1 di tahun 2020-2021. Artinya memang baru betul ya soalnya. Nah, saya ada bikin ini ada 15 soal pilihan ganda ya. Sampai 15 soal pilihan ganda dan ada 5 esai nih. Tapi kalau saya bahas semuanya dalam satu video kayaknya emang kelamaan ya. Nanti kalian juga bakal bosan. Jadi saya bagikan beberapa bagian ya. Baik, ini soal fisika kelas 12. Nah, oke, ini kita bahas satu persatu. Soal pertama adalah rumus untuk mencari tanggal gaya listrik adalah. Nah, gaya listrik itu gaya lambangnya F ya. Nah, maka tentu kita bisa analisis F ini lalu F ini. Nah, maka ini adalah tentang medan listrik ya. Ini E. Nah, ini dia jawabannya itu B. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, maka jawabannya B. Itu soal pertama. Kemudian soal kedua adalah muatan satu kolom didekatkan dengan muatan dua kolom sejauh 2 meter, maka berapakah besar gaya kolomnya? Oke, soal nomor 2. Jadi gambarnya seperti ini, ada muatan satu kolom. Ini satu kolom ya. Ini satu kolom juga. Lalu jaraknya 2 meter ya, 2 meter, maka pertanyaannya adalah berapakah besar F-nya? Tinggal kita masukkan ke dalam rumus Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nilai Q nya nanti saja kita kalikan boleh ya. Q1 nya satu kolom, yang satunya dua kolom ya, bukan satu kolom. Nah, berarti dikali 1 dikali 2 ya, dibagi R kuadratnya, jaraknya berapa nih? 2 meter ya, 2 kuadrat. Nah, saya tidak bikin satuan ya, nanti menyesuaikan saja. Jadi K 1 kali 2 2 dibagi 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, atau kita bisa sederhanakan, maka jadinya K per 2. Nah, K itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Dapat dari sini. Oke, dibagi dengan 2, maka jawabannya adalah 4,5 kali 10 pangkat 9. Nah, maka jawabannya adalah E. Ya, ini dia. Oke. Baik, selanjutnya soal nomor 3 adalah muatan 3 kolom didekatkan dengan muatan 2 kolom sejauh 1 mm. Nah, jebakannya di sini. Berapakah besar gaya kolomnya? Sama dengan soal nomor 2. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus saja. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. K-nya boleh kita masukkan nanti saja. Q1-nya 3 kolom ya, 3. Q2-nya 2 kolom, 2, dan jaraknya 1 mm. 1 mm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter ya, karena harus meter satuannya. Maka kita masukkan di sini 1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat ya. Nih jangan lupa dikuadratin nih. Jadi 3 kali 2 6 per 1 kuadrat 1 ya. Jangan 1 kuadrat itu 2, itu salah. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Lalu 10 pangkat min 3 dikuadratin, maka jadinya 10 pangkat min 6. Nah, maka jadinya 6 K ya, 6 dibagi 1 tentu 6. Kalau pangkatnya nanti kita naikkan ke atas maka jadi plus. Jadi pangkat 6. Nah, lalu kita kalikanlah berapakah nilai K tadi? K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 6 dikali 10 pangkat 6 gitu. Jadi 9 kali 6 itu nilainya 54 dikali kalau kali pangkatnya ditambahin ya. Jadi 9 tambah 6, 9 ditambah 6, maka jawabannya 54 kali 10 pangkat 15 ya, Newton. Nah, jadi di sini saya ada kesalahan dalam pembuatan pangkat ya. Harusnya ini 15 nih. Saya bikin 12 semuanya nih. Jadi ketika waktu ujian saya mengkonfirmasikan kepada siswa ini salah tulis. Nah, tapi jelas jawabannya adalah E. Karena angka 54 hanya ada di E, ya. Baik, soal nomor 4. Soal nomor 4, muatan listrik A satu kolom mula-mula berada sejauh 1 meter dengan muatan B satu kolom. Oke, kita bikin gambar saja biar lebih tergambar. Ada dua buah muatan ya, ini A dan ini B. Oke, A dan B. Ini satu kolom ya, dan B satu kolom juga. Jaraknya 1 meter. Nah, jaraknya 1 meter nih, dari sini ke sini 1 meter.
Nah, kemudian lalu muatan A digeser 1 meter menjauhi B. Berarti A-nya tuh kita geser ke sini menjauhi B 1 meter. Maka jadinya kalau awalnya 1 meter lalu digeser ke sana 1 meter, maka jaraknya sekarang jadi berapa? Tentu jadi 2 dong ya. Maka kita bikin sini A jadi satu kolom, lalu dipindah sejauh jadinya 2 meter ya, karena udah digeser 1 meter ke kiri. B sama dengan satu kolom. Nah, pertanyaannya adalah jika mula-mula gaya listriknya 2 Newton. Kalau peristiwa yang ini, itu F-nya sama dengan 2 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya kalau peristiwanya seperti ini ya, ini F-nya berapa? Nah, gayanya jadi berapa? Ya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan rumus perbandingan ya. Rumus perbandingan itu saya bikin di sini ya. Nah, kita hapus dulu gambarnya. Saya hapus di atas saja. Oke. Nah, ini bikin rumus perbandingan. Rumus perbandingannya itu adalah F R kuadrat ya sama dengan Q1 per Q2. Nah, ini F1 R kuadrat. Nah, kemudian ini F2 R2 kuadrat Q1 kali Q2. Nah, ini rumus perbandingannya ya. Oke, rumus perbandingan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah disediakan di data ya, di soal. Nah, peristiwa pertama berarti sebelum dia digeser ya, sebelum dia digeser. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. F1-nya kan 2 nih. Jadi 2 di sini. R1-nya adalah jarak mula-mula 1 meter tapi dikuadratin. F2-nya yang ditanya nih. F2-nya ditanya. R2-nya adalah 2 meter 2 kuadrat. Nah, Q1, Q2-nya sama nih, sama-sama satu kolom ya. Berarti 1 1 1 1 gitu ya. Nah, habis itu kita kali silang. Nih sini ke sini ya. Jadinya 2 kali 1 kuadrat dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 kali 1 F2 dikali 2 kuadrat gitu ya. Nah, ini 1 kali 1 1 kali 1 kali 1 tentu jadinya 2 ya. 2 kali 1 2 gitu kan. 1 kali 1 1 1 kali F2 maka jadinya gini, F2 dikali 4 gitu ya. Maka F2 nilainya adalah 2 dibagi 4. Nah, kebanyakan yang sering salah itu 4 dibagi 2, bukan, tapi 2 bagi 4 ya. Jawabannya adalah 0,5 Newton. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke. Nah, gitu caranya untuk menentukan soal perbandingan ya. Baik, soal nomor 5 adalah rumus untuk mencari nilai kuat medan listrik adalah medan listrik kita tahu simbolnya huruf E ya. Nah, E kita lihat yang ini. Ini ada E, ini ada E, ini K ya. Nah, ini kelanjutannya ini F, ini V, bukan. Berarti tentu di antara A sama B. Nah, kalau ini adalah tentang gaya listrik ya. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Itu untuk rumus medan listrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Sebuah muatan kolom ya berada pada jarak 1 meter dari titik A. Oke, kita gambarkan saja. Ini muatan 2 kolom, Q sama dengan 2 kolom. Di sini dia berada pada jarak 1 meter dari titik A. Nah, ini titik A di sini. Berapakah kuat medan listrik di titik A? Oke, berarti di sini berapakah nilai E-nya? Nah, kalau kuat medan listrik tentu rumusnya sudah kita tahu tadi, K dikali Q ya dibagi R kuadrat. Ya. Maka tinggal kita kalikan saja. K 9 kali 10 pangkat 9, Q nilainya 2 kolom, R itu sama dengan 1 kuadrat. Nah, maka tinggal kita kalikan saja. 9 dikali 2 sama dengan 18, dikali 10 pangkat 9 bagi 1 kuadrat itu sama dengan 1. Maka tinggal ya ini aja langsungnya jawabannya, 18 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 itu adalah ini ada sedikit tantangan.
perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi ada QA 2 kolom, QB 1 kolom. Nah, ya. Dia berada di sini, 1 meter nih jaraknya. Kemudian ada titik A di sini yang jaraknya kalau terhadap B 1 meter, kalau terhadap A 1 ditambah 1 sama dengan 2 meter gitu kan. Pertanyaan berapakah nilai E di titik A? Nah, berapakah nilai E di sini? Nah, nilai E, jadi kita hitung satu-satu. Pertama kita hitung dulu yang E di sini. Nah ya, jadi saya bikin E di titik E E E pada A terhadap B ya. Nah, terhadap B maksudnya. E terhadap B berarti rumusnya K Q per R kuadrat ya. Nah, kita bikin 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 1 kolom ya. 1 bagi R-nya berapa, jaraknya 1 meter terhadap titik A ya, terhadap titik A nih. Nah, ini titik acuannya. Jadi 1 meter sudah meter satuannya kita kuadratin. Maka nih tinggal kita habiskan saja, jadinya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, ini baru terhadap B. Nah, sekarang kalau terhadap si A, kita lihat rumusnya sama. Oke, 9 kali 10 pangkat 9. Kita lihat di titik A ini satuannya berapa? Q-nya berapa? 2 kolom ya, 2. Jaraknya berapa? Nih, jarak dari A ke titik A yang ini. Jaraknya adalah dari 1 ditambah 1 ini, jadi 2. Maka jaraknya jadi 2 meter. Nah, dikuadratin ya. Lalu kita kalikan saja, jadinya 18 dikali 10 pangkat 9 dibagi 4. Nah, gitu. Jadinya 18 bagi 4 itu sama juga dengan 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, kalau ditanya berapakah kuat medan listrik di titik A ini, jadi kita tinggal jumlahkan saja ya. Kita tambahkan yang ini ditambah dengan yang ini tadi. Jadi E totalnya itu ya, EA ditambah dengan EB. Nah, jadi 9 kali 10 pangkat 9 ditambah 4,5 kali 10 pangkat 9 itu. Nah, ini jawabannya adalah 13,5 kali 10 pangkat 9 ya. 13,5 itu sama juga dengan 27 dibagi 2 ya. 27 per 2. Kita buktikan. 27 dibagi 2. 27 bagi 2, 2 bagi 2 1 ya. Nah, gitu. Kemudian 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 berapa? 3 ya. 3 kali 2 6. 1 turun 0. Nah, 13,5. Nah, maka jawabannya adalah A. Oke. Jadi tinggal dijumlahkan saja antara EA dan EB. Jumlahkan. Itulah total di sini. Nah, itu kalau seandainya ini positif ya, sama-sama positif nih. Nah, jadi ini ditambahkan saja. Baik, soal nomor 8. Rumus untuk mencari energi potensial. Nah, energi potensial itu dia hanya dia harus ada dua muatan nih. Nah, ya. Oke, jawabannya langsung saja kita bikin A ya. Nanti kalian bisa lihat saja rumusnya atau jawab penjelasannya di buku kalian masing-masing. Nah, kemudian soal nomor 9, sebuah muatan Q sebesar 2 kolom diletakkan muatan uji sebesar 1 kolom. Jadi ada Q 2 kolom ya, ini soal nomor 9. Lalu ada Q kecil 1 kolom, jaraknya 2 meter. Nah, gini ya. Berapakah besar energi potensial muatan uji tersebut? Nah, maka tinggal kita bikin saja rumusnya EP. Nah, gini rumusnya ya, ini dia rumusnya. Nah, maka 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya sudah ada 2, Q kecil 1 juga sudah ada, R-nya juga sudah ada 2. Nah, ini kita bisa coret. Maka tinggallah 9 kali 10 pangkat 9. Selesai ya. Satuannya joule ya, karena energi. Nah, ini jawabannya A. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini saya hapus dulu.
Nah, sebenarnya hampir sama dengan soal yang sebelumnya ya, soal nomor 9 ya. Nah, tapi ada sedikit tantangannya. Soal nomor 10 ya. Sebuah muatan Q sebesar 4 kolom diletakkan muatan uji seperti 1 kolom. Nah, jika jaraknya 2 cm, nah jadi jebakannya di cm ini. Nah, maka kita bikin Q-nya 4 kolom sudah diketahui, Q kecilnya 1 kolom sudah diketahui, jaraknya 2 cm. Nah, dia harus meter, jadi kita bikin 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, lalu kita baru masukkan ke rumus. Jadi rumusnya adalah K dikali Q, Q besar maksudnya ya. Nah, dikali Q per R, tidak kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 ya, dikali 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2, itu kan. Nah, ini kita bisa coret 4 bagi 2 sama dengan 2, maka jadi tinggalnya 9 dikali 2 ada 18. 18 kali 1 tetap 18 kali 10 pangkat. Nah, kita main di perpangkatannya. Kalau 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 2, ingat kalau pembagian maka pangkatnya dikurang ya. Jadinya gini, ya, di sini saja 9 dikurang min 2. Nah, seperti ini. Jadinya 18 kali 10 pangkat 9 tambah 2 11 ya. Nah, ini jawabannya. Oke, jadi 18 kali 10 pangkat min pangkat 11 joule. Oke, berarti jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Baik, kita masuk soal yang selanjutnya. Soal nomor 11. Rumus untuk mencari potensial listrik. Nah, potensial listrik itu V ya, nilainya V, satuannya apa? Untuk lambangnya V dan bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau EP, nah ini dia EP ya, itu bedanya sedikit dengan F, yaitu kalau F R-nya kuadrat, kalau EP kuadrat, tidak ada kuadratnya. Kalau V itu hampir sama dengan E. Kalau E R-nya dikuadratin, kalau V tidak dikuadratin. Nah, itu aja perbedaannya ya. Baik, soal nomor 12. Berapakah besar potensial listrik? Nah, ini mudah ya, 12 potensial listrik. Lalu kita bikin saja yang diketahuinya. Berapakah besar potensial listrik di suatu titik yang sejauh 3 meter? Berarti R-nya sama dengan 3 meter. Dari muatan 4 kolom, berarti Q-nya sama dengan 4C. Nilai K-nya udah konstanta, tinggal kita masuk ke rumus V. Ini rumus sudah ada nih. Jadi enaknya kalau ujian sudah ada rumusnya ya di salah satu soal yang lain ya. Nah, K 9,9 4 dibagi 3. Nah, makanya kita biasa coret jadinya 3. 3 dikali 4 12. Jadi jawabannya 12 kali 10 pangkat 9 ya. Volt ya. Nah, oh ini saya salah bikin ini nih. Salah bikin satuannya. Soalnya bukan joule ini ya. Ini volt ya. Nah, berarti jawabannya 29 berarti C ya. Nah, berikut. Soal nomor 13. Rumus untuk mencari nilai kapasitor. Nah, nilai kapasitor ini kalian sudah belajar juga ya. Langsung saja kalian lihat saja nanti di buku masing-masing. Rumusnya itu kalau di buku adalah D ya. Kapasitor adalah muatan yang berada pada kapasitor ya di sebuah tegangan listrik. Jawabannya adalah ini harusnya A ya, B, C, D ya. Tidak kita cari. Nah, sekarang nomor 14. Dua buah lempengan logam terpisah pada jarak 1 meter. Nah, ini termasuk materi tentang kapasitor. Oke. Nah, jarak 1 meter. Jika luas lempengnya 2 meter. Nah, kita bikin dulu yang diketahui. Logam terpisah pada jarak. Nah, kalau di kapasitor itu jarak tuh kita bikin huruf D ya. Jarak itu 1 meter. Dan luas itu A 2 meter kuadrat ya. Dihubungkan pada tegangan 10 volt, V-nya 10 volt. Berapakah muatan yang tersimpan pada logam? Yang ditanya adalah berapakah Q-nya. Nah, Q. Ditanya Q nih. Baik. Kalau kapasitor rumusnya yang ini tadi ya. C sama dengan Q per V. Kalau ditanya Q berarti C dikali V. Nah, pertanyaannya V-nya sudah diketahui nih. Ini dia kan. C-nya yang mana gitu. Nah, untuk mencari rumus C, rumusnya adalah epsilon 0 dikali A dibagi D. Jadi kita masukkan angkanya. Epsilon 0 itu nanti saja boleh
ya. 8 kali 8 5 kali 10 pangkat min 12. Nah sekarang juga bisa lah langsung ya, jadi 2, D nya sama dengan 1, berarti tinggal kita, ini kan 2 bagi 1 langsung 2 ya. Nah ini langsung 2 nih, jadinya 2 dikali 8,85 pangkat min 12. Nah ini kalau saya ngasih soal ujian biasanya angkanya saya kecil-kecilkan ya, biar tidak menyulitkan siswa ya. 2 kali 5 10, 2 kali 8 6, 7 1 dan 6 17. Oke, 17,7 ya. Saya ulangi, 12 0 sisa 1 6 sisa 1 7 1 16 17. Iya, berarti jawabannya adalah 17,7 kali 10 pangkat min 12. Nah berarti saya salah bikin ini ya, tapi harusnya ini pangkatnya 11 ya. Nah, tapi tidak masalah ya, yang jelas 17,7 nya. Oke, maka jawabannya adalah B ya. Baik, terakhir soal nomor 15. Nah nanti esai saya bikin video tersendiri. Dua buah kapasitor sebesar 2F dan 3F disusun secara seri. Nah berapakah nilai kapasitas totalnya? Untuk materinya silahkan kalian lihat video sebelumnya ya. Kalau seri maka 1CS per 1C1 ditambah 1C2, maka 1 per 2 ditambah 1 per 3. Dapat dari mana? Ini dia, ini C1, ini C2 ya. Nah kemudian kita samakan penjemputnya, itu sama-sama dengan 6 ya. Lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 2, maka jawabannya adalah 5 per 6. Tapi ingat, jangan sampai di sini karena itu baru 1 per CS. Kalau CS nya kita tinggal balik saja, maka jadinya 6 per 5 farad. Maka jawabannya adalah A. Oke, baik, ini pilihan ganda ya. Kalau esainya tentu lebih keren lagi nih. Nah maka kalian silahkan tonton lagi di video berikutnya untuk biar lebih mendalami lagi. Terima kasih.